Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ampu Indragiri. Sore ini saya akan membahas tentang bagaimana sih mencari sumber ide cerita atau buku atau tulisan. Oke. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Ampu Indragiri ini. Terima kasih sudah subscribe dan memberikan umpan balik, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang pengen bisa jadi penulis secara gratis, menjadi penulis dari nol, menjadi penulis dengan punya karya buku walaupun bukan dari basicnya bukan dari fakultas sastra. Jadi semua orang punya kesempatan untuk jadi penulis. Oke, teman-teman, sore ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana mendapatkan ide tulisan atau cerita atau bahkan membuat buku, satu buku. Jadi yang pertama yang harus teman-teman ingat adalah sumber cerita atau buku atau tulisan yang bisa kita gali itu yang pertama adalah dari pengalaman, gitu ya. Yang satu, ingat ya, pengalaman kita dari kita kecil atau pengalaman ketika kita dewasa, remaja, bisa, semuanya bisa ya. Itu yang pertama. Bahkan biasanya kalau saya membuat buku itu biasanya berdasarkan pengalaman saya, belajar nulis secara otodidak. Karena apa? Saya fokusnya membuat buku creative writing dari belajar sendiri gitu, meskipun belajarnya juga dengan lewat buku ya, dengan pakar-pakar creative writing dari luar negeri. Itu yang pertama, dari pengalaman. Nah, biasanya kalau saya ngajar juga biasanya saya ceritakan pengalaman gitu. Proses perjuangan saya belajar nulis itu, kemudian tantangannya apa, kemudian bisakah saya melewati masalah itu sebenarnya lewat pengalaman ya, itu pengalaman. Dan bahkan pengalaman masa kecil atau apapun yang kita lewati dalam hidup ini bisa jadi bahan cerita gitu yang pertama ya, pengalaman. Jadi kalau yang masih bingung, Cigu Ampu Indragiri, saya itu sudah latihan 3 materi dasar di web atau video sebelumnya, tapi kok kesusahan ya, bingung mau nulis apa gitu. Nah, yang pertama, tulislah. Ide itu bisa didapatkan dari pengalaman, satu pengalaman. Yang kedua, kita kan sering jalan-jalan nih, kecuali saat ini ya. Saat ini kita emang nggak boleh jalan-jalan, kita stay di rumah. Tapi sebelumnya kan kita pasti pernah jalan-jalan kemana begitu. Misalnya ke Bali, ke Jakarta, ke Sumatera, ke Sulawesi, atau bahkan ke luar negeri. Nah, kita pasti mengamati sesuatu yang menarik, objek atau pemandangan atau apapun itu yang membuat kita tertarik untuk bisa kita ambil idenya, mengamati itu ya. Misalnya kalau saya itu paling sedih kalau melihat banyak pemulung gitu. Banyak pemulung tuh maksudnya begini. Pernah saya lihat ketika saya mengantar anak saya sekolah tuh sore, ada bapak-bapak dengan gerobaknya. Di dalam gerobak itu ada anak perempuan kecil, balita 2 atau 3 gitu ya. Aduh, rasanya gimana gitu. Nah, itulah bisa jadi tema puisi atau tulisan atau opini macam-macam ya, isai dari pengamatan. Yang kedua ya, itu sumber tulisan yang kedua adalah pengamatan. Maaf ya, agak batuk, masih batuk. Yang ketiga adalah kombinasi antara pengalaman dan pengamatan. Ini yang agak unik ya, agak unik. Misalnya begini,
pengalaman. Teman-teman gimana sih rasanya ketika kita social distancing atau physical distancing atau karantina sendirilah di dalam rumah? Menurut kita bagaimana sih rasanya? Enak nggak? Terus apalagi yang kerja di luar nih, agak berat nggak? Nah, ini adalah pengalaman kita sendiri, bisa kita tuangkan, kemudian dikombinasi dengan pengamatan. Teman-teman pernah nggak mendengar jalur Gaza? Jalur Gaza itu daerah, ya di Gaza ya, di Gaza itu di Palestina. Kalau kita belum tahu ya berapa lockdownnya, mungkin ya mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai, harapannya sih seperti itu. Ya bisa jadi 3 bulan atau 5 bulan, kita nggak tahu karena ini kan wabah ya. Nah teman-teman, di Gaza itu kira-kira sudah berapa puluh tahun di lockdown oleh penjajah itu. Nah, kita kombinasi nih pengalaman kita, kemudian kita amati dengan kasus kasus negara lain, misalnya saudara-saudara kita di Palestina mungkin gitu kan, bisa jadi sebuah tulisan. Oh, ternyata kalau di lockdown itu, di belenggu itu susah. Makanya kita tulis sebuah puisi, misalnya belenggu. Contohnya, di rumah aja ternyata bikin kita merana, tidak bisa kemana-mana. Bagaimana juga dengan saudara kita di Palestina? Sudah puluhan tahun mereka dikarantina oleh mereka-mereka yang ingin berkuasa dan mencaplok tanahnya. Nah, itu jadi puisi. Itu ya. Yang ketiga itu kombinasi antara pengalaman hidup kita dengan pengamatan ide dari yang lain itu ya. Contohnya tadi pengalaman lockdown kita kombinasi dengan pengalaman saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah. Mungkin masih lebih enak kita gitu. Kita masih bisa makan, masih bisa mandi, listrik masih ada, mungkin begitu. Kita kombinasi aja. Itu yang ketiga ya, kombinasi antara pengalaman dan pengamatan. Ketiga. Keempat, riset. Nah, ini teman-teman, kelebihannya teman-teman di era sekarang dengan eranya saya waktu tahun 2005 dulu, ini adalah betapa informasi itu bisa kita gali lewat internet. Kalau zaman saya dulu, internet itu kita nyari informasi itu harus ke warnet. Nah, beda lagi nih. Kita bisa menggoogling dengan modal pencet-pencet aja. Misalnya begini. Itu yang pertama ya, risetnya. Misalnya kita mau menulis tentang novel berlatar Jepang. Tinggal kita searching aja apa yang kita butuhin. Tuh, misalnya kota Yokohama. Kita ketik aja daerahnya, cuacanya, jumlah penduduknya seberapa gitu. Nah, ini saya punya pengalaman nih. Saya itu belum pernah ke Jerman. Tapi saya pernah membuat satu cerpen judulnya di tepian sungai Elbe. Elbe ada Elbe ya, kurang ini ya bacanya ya. Nah, cerita ini berkisah tentang ya kru kapal pesiar ya. Karena kebetulan saya sebelum belajar nulis itu pernah mengikuti pendidikan untuk jadi kru kapal pesiar. Tapi nggak jadi berangkat gitu. Jadi saya lebih ngulik itu bagaimana saya bisa menulis tentang Jerman, tapi saya belum pernah ke sana. Nah, kebetulan satu saat itu saya membaca koran Kompas hari Minggu ya. Hari Minggu itu ada satu tokoh gitu kan, orang Indonesia yang suaminya orang Jerman. Jadi di situ dia bercerita tentang suasananya, terus rumahnya di pinggir sungai Elbe itu. Nah, saya jadikanlah bacaan di koran Kompas itu jadi riset saya cerpen yang ada di Jerman. Keempat ya, itu riset. Riset bisa lewat internet, Google, lewat koran, riset lewat buku,
bisa lewat novel orang lain, bisa kita jadikan riset ya. Itulah kelebihan kita sebagai seorang penulis yang suka baca gitu. Yang terakhir, sumber cerita atau tulisan. Kalau ini khusus ya, khusus untuk kita mau menulis cerpen atau novel. Nah, ini adalah sumbernya adalah khayalan atau imajinasi. Ini kita butuh berkhayal ya, berkhayal aja gitu, berkhayal bagaimana cerita kita itu bisa diterima oleh pembaca dan masuk akal gitu. Meskipun khayalan, kalau bisa ya masuk akal gitu. Itu yang kelima ya. Jadi saya ulangi lagi, sumber ide tulisan atau buku atau membuat cerita itu yang pertama adalah pengalaman pribadi kita, pengalaman pribadi. Yang kedua pengamatan, ya bisa lewat jalan-jalan atau apapun itu. Yang ketiga lewat kombinasi dua sumber tadi, pengalaman dan pengamatan, kombinasi itu ya. Keempat, riset, bisa lewat internet, buku, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah khayalan, ini khusus untuk fiksi ya. Nah, itu bagi teman-teman yang masih bingung sebenarnya sumber ide cerita itu diperoleh dari mana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Open Ragiri. Terima kasih sudah like dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng ya. Sampai ketemu di tips menulis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.